tadi loving, terus empathy gitu ya. Ya, Loving tapi itu sebelum empati ada kepedulian dulu dong, Teh, ya kan? ya. Nah, kepeduliannya itu tadi kembali ke Nicole, karena Nicole belum selesai. Nicole tuh yang saya seneng itu dia punya kepedulian terhadap anak-anak. Dia guru musik tuh yang ikut dia itu umur 6, mulai dari 6 tahun, Teh. 6 tahun yang diajarkan Nicole terhadap lagu-lagu Jawa, lagu-lagu anak-anak Jawa. Orang kita aja udah nggak inget itu lagu. Iya, betul. Yang buat dolanan Teteh, ya kalau ikut lagu Kupu Kui misalnya. Aduh, itu waktu saya dengar saya nangis loh. Aku nggak kenal Kupu Kui itu. Nyun sewu. Nggak tahu kan? Nggak, tuh kan. Itu nanti Teteh lihat di YouTube. Saya punya YouTube channel juga khusus untuk itu. Dan itu ada ya pada saat Nicole. Nah, nilai-nilai yang Nicole tanamkan justru ke anak-anak. Saya boleh nebak nggak nilainya? Iya, boleh, silakan. Compassion bukan? Betul dia, itu iya, dia. Kan? Kalau dia nggak punya compassion, dia nggak ngapain sih, dia nggak milih-milih. Tapi dia tertuju, justru dia terlahirkan ke dia ke anak-anak. Karena justru ini anak-anak ini yang future leader-nya masa depan, yang harus kenal sebuah budaya yang jauhnya ratusan ribu kilometer dari daerah yang dia dan dia pun nggak kenal gitu. Dia nggak kenal Indonesia di mana, apalagi Jawa gitu, apalagi budayanya dia nggak kenal. Tapi Nicole sengaja dia tanamkan ini loh. Ini ada satu filosofi yang begitu jauh, tapi sudah lama sebenarnya dari nenek moyang orang Indonesia yang justru digunakan di masa depan gitu, dan berlaku sekarang dan terus berkelanjutan di masa depan. Dia bisa berpikir jauh ke sana. Kalau dia nggak punya compassion, loving compassion itu nggak mungkin. Dan empathy tadi ya. Dan empathy. Nah, saya mau pinjem nih juga nih compassion kalau di saya kan leadership coach gitu ya. Saya sering juga mengencourage para leader ini untuk punya compassion terutama terhadap timnya gitu ya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengempower timnya gitu ya. Karena kalau bicara empowering ini kan upaya seorang leader ya kayak tadi, kayak Nicole kepada anak-anak itu untuk memperbesar kapasitasnya si timnya gitu ya. Mereka yang katakanlah tadi wadahnya hanya sebesar gayung, saya suka bilang, terus mau dibesarkan kapasitasnya jadi ember. Tanpa compassion itu nggak mungkin ya kan? Betul. Ya, jadi artinya ternyata dari hospitality, dari values-nya, kalau diadopsi oleh seorang leader, saya kebayangnya tadi ada 3 nih ya. Leader yang loving, yang punya empathy, dan juga punya compassion, tentu saja dia akan lebih membawa perubahan gitu ya ke timnya gitu ya, mendorong mereka untuk semakin meningkatkan kemampuannya, kapabilitasnya dan sebagainya gitu. Jadi kemarin saya sempat nulis ini juga, ini kecil sih tapi iya itu. Ya kan? Jadi artinya sebenarnya kenapa sih disebut mindful? Mindful itu kan sebenarnya being connected gitu ya. Connected kayak tadi kepada lingkungan sekitarnya. Kalau kayak Nicole tadi kan dia connect banget tuh sama si gamelan, mulai dari filosofinya gitu ya. Mulai dari bagaimana dia mendengarkan suaranya sampai kepada diterapkan kepada filosofi kehidupan. Sampai malah katanya ini masa depan gitu kan ya, luar biasa. Iya, betul. Jadi kemampuan untuk bisa connect terhadap diri sendiri, ke orang lain, ke komunitas yang lebih besar. Yang kedua adalah seorang leader harus punya kemampuan untuk menginisiasi dan membawa perubahan gitu ya. Jadi nggak mungkin kita tidak compassion, jadinya tidak mendorong tim, nggak mungkin juga untuk boro-boro mendorong ke perubahan gitu ya. Jadi kaitannya gitu ya. Artinya ini nyambung terus soal yang penting sekali sebenarnya adalah justru bagaimana selalu selaras dengan values yang kita yakini dong ya Mas Budiman ya.
Betul sekali. Tadi kan Teteh nyinggung juga tuh, gimana kalau leader nggak punya compassion gitu ya, gimana dia bisa cheer up semua yang di bawah pelukannya gitu. Jadi kita mesti ngerti juga Teh, misalnya sebenarnya definisi leader tuh apa gitu kan? Artinya kan dia harus bukan men-taking care tentang angka, tentang hasil yang sekian itu. Tapi justru seorang leader itu dia hanya fokus kepada bagaimana orang-orang yang dia pimpin itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Jadi bukan hasilnya tuh bukan dia yang ngerjakan angka-angkanya atau bukan dia cuma gimana kamu hari ini gitu loh. Jadi kan itu lebih jadi mendorong ya, lebih mendorong. Jadi dia harus nanti kan hasilnya dia rangkup semua. Tapi dia juga mesti bisa dia bertanggung jawab akan komfortnya orang-orang yang dipimpinnya itu dalam melakukan suatu pekerjaan supaya hasilnya itu sesuai dengan apa yang dia targetkan gitu ya. Tapi kalau dia gagal, itu dia harus berani juga itu kegagalan saya. Bukan kegagalan anak buah saya gitu. Tapi kalau dia berhasil ya, kalau dia berhasil itu pasti harus dia akui bahwa itu keberhasilan anak buah saya, bukan saya gitu. Artinya kan dengan compassion, bagaimana mendorong mereka untuk meningkatkan dan membawa perubahan sehingga tadi Mas Budiman bilang ketika comfort gitu ya, lingkungannya nyaman, biasanya orang akan lebih terdorong untuk karena nyaman dia merasa nggak apa-apa untuk memberikan ide-ide kreatif ya kan. Kebayang kalau leadernya seorang yang diktator gitu ya, tukang ngebully lagi gitu ya, boro-boro mau mikir kreatif udah stres duluan gitu. Jadi iya kan, artinya seorang leader juga jadinya harus punya value yang satu lagi. Ini saya udah dapat bocoran banget nih, soalnya baru baca cuplikan bukunya Mas Budiman aja udah hafal. Ya itu tadi Teh kan udah disebut juga creativity. Karena 3 hal itu pada akhirnya dengan loving, compassion, empathy itu menurut saya otomatis creativity. Akan menghasilkan karena bagaimana mungkin tidak dengan ada kepedulian, dengan ada compassion, dengan ada loving, pasti akan menghasilkan apakah itu sebuah jalan keluar, apakah itu sebuah produk, apakah itu sebuah ways to conduct, whatever it is, tapi itu bentuk kreativitas. Jadi creativity itu bukan sesuatu yang memang benar. Creativity itu bisa merupakan dari tidak ada menjadi ada, itu oke. Tapi creativity itu zaman sekarang itu dengan recycling. Recycling dengan kita mempelajari. Bukan bahwa harus menciptakan sesuatu yang baru terus sesuatu yang baru, enggak. Tapi itu sebuah kreativitas dari yang sudah ada, tapi itu bisa menjadi sebuah jalan keluar atau sebuah produk yang baru yang diminati. Itu kreativitas juga gitu. Buat saya ya, definisi kreativitas itu buat saya agak bergeser. Kalau dulu yang namanya kreativitas, lo nggak boleh nyontek, bukan nyontek, maksudnya based on the product that is been there and on the market, menjadikan sesuatu yang baru, yang diminati dan merupakan solving problem buat market gitu. Nah, jadi udah ada 4 values itu ya. Kalau kita bicara di kondisi yang sekarang, bahkan sebenarnya sebelum terjadi pandemi pun kan, this is a very changing world gitu ya. Perubahannya tuh cepat banget gitu. Kalau kita lihat nih Mas Budiman, life after pandemi gitu ya, pasti challenge-nya lebih seperti apa nih? Tadi saya juga pengen cerita sebelum pandemik tentang anak muda yang kurius ya, karena kan tadi mereka punya deep ya, maksudnya punya, sekarang tuh mereka nggak usah diajarin
lain dengan angkatan saya ya, yang banyak istilah gaptek lah segala macam. Kalau mereka mah segala sedikit aja dia lihat tetap langsung ngerti gitu ya. Nah, itulah saya balik lagi ke yang tadi. Kalau mereka ditambah ke 4 tadi tuh, mereka jadi deh tuh, itu leader deh tuh, gitu ya. Dan apakah mereka tuh betul. Apakah si values itu harus katakanlah mereka temukan sendiri? Kalau kayak pengalaman Mas Budiman kan jatuh bangunnya baru pas reflecting back itu, oh ini pembelajarannya gitu ya. Atau sesuatu yang sebenarnya bisa ditanamkan. Jadi kayak tadi saya bilang Mas Budiman, apakah value-value yang 4 itu karena dari dunia hospitality bisa kita adopsi ke, katakanlah saya nih wirausaha muda, enggak sih udah berumur ya. Mau mulai you are still young. Mau memulai sesuatu itu seperti apa sih yang nilai-nilai yang harus saya pegang gitu kan, kira-kira seperti itu. Apakah itu bisa dipinjam atau harus diajarkan atau gimana? Itu menarik Teh, kemarin kan baru kita menjadi masalah tuh ya tentang penempatan siswa ya. Jadi sebenarnya itu hal-hal poin-poin yang saya utarakan itu bisa ditanamkan dari kecil. Ya, dan itu tugasnya kita sebagai orang tua melakukan itu. Dan itu bukan tugas sekolah. Jadi saya minjem istilahnya, saya juga baru minjem istilahnya Ayah Edi. Yang kemarin itu kan beliau kan, kita menyekolahkan anak itu bukan untuk melakukan proses laundry. Bukan kita serahkan ke sekolah, biarlah sekolah mendidik kelar gitu, dia jadi anak. Bersih wangi udah ya beres. Bersih wangi dan siap pakai gitu. Iya betul. No, kalau anak itu bukan begitu kan Teh ya. Iya betul. Jadi itu tugas orang tua menanamkannya itu. Jadi anak itu bukan memaksakan pendidikan yang kita sudah dapati, tapi justru mengenali gitu loh. Mengenali, oh anak saya tuh begini gini. Kita arahkan dan kita tanamkan apa-apa. 4 faktor kan itu, loving itu kan justru sekarang kalau saya boleh ya, guru saya tuh sebenarnya anak-anak sekarang. Ya kita lebih belajar. Mereka tuh kok bisa ketawa yang kalau kita dengan mimik gitu aja dia langsung lepas, dia langsung itu justru sekarang kita yang udah dalam tahapan sekarang nih justru belajar dari dia. Jadi sekali lagi aspek-aspek itu udah bisa dilihat dari anak. Udah dilihat dari begitu lahir gitu ya. Anak tuh udah nangis mungkin baru kaget ya. Tapi setelah itu yang ada dia tuh senyum gitu ya. Kebahagiaan, ketulusan, kepolosan, semuanya ada di situ. Betul. Dan kita tinggal mengingatkan dia aja. Nah mengingatkan ini kan berarti values ini akan sangat terjaga kalau ada contohnya juga ya. Iya. Role model ya. Balik lagi ya. Karena nanti jadi bingung tuh anak-anak, atau kalau misalnya kita pinjam di dunia korporat gitu ya. Saya sering ketemu nih, udah perusahaan udah cakep banget, visinya udah wah kata-katanya indah, value-nya cantik banget gitu ya. Keren banget deh, udah gitu tampilannya udah deh dikemas dengan indah sekali, tapi ternyata leader-leader di dalamnya tidak living the values. Jadi yang timnya bingung dong ya. Akhirnya values itu sama sekali tidak muncul di dalam perilaku keseharian dari orang-orang yang ada di organisasi atau di korporat itu. Sama halnya kalau di rumah juga ya, kalau tadi Mas Budiman bilang ya, kita pengen menanamkan suatu value walaupun anak itu udah punya, tapi kalau ada contohnya yang tidak selaras gitu ya, jadinya bingung. Jadi shock value. Shock value, betul sekali Teh. Jadi kita sebagai orang tua ya kitanya dulu yang punya nilai-nilai value itu, baru bisa dia. Bagaimana kalau kita nggak punya, gimana kita bisa transfer, gimana kita bisa memberikan ke anak. Tapi